meskipun bergeser dari Sabtu kedua ke Sabtu keempat. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah merahmati dan memberkati kita di majelis ini. Mudah-mudahan Allah memberi kita tambahan ilmu yang membahagiakan dan menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita tundukkan hati kita dengan harapan Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami pesan-pesan Allah dengan benar. Dan setelah kita memahami pesan-pesan Allah dengan benar, kita mohon Allah memberi kita kesungguhan hati sehingga kita bersedia selalu mengikuti ajarannya ketika kita beribadah dan berperilaku sehari-hari. Dan mudah-mudahan iman dikukuhkan oleh Allah di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khatimah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon izin saya membahas mengenai cara mencari kemuliaan di sisi Allah dengan atau melalui Al-Quran. Jadi kita memilih jalan dengan menggeluti Al-Quran agar Allah meningkatkan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Banyak orang mengharapkan kemuliaan itu melalui pangkat. Banyak juga, mungkin lebih banyak lagi orang mencari kemuliaan melalui mengumpulkan harta, mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Ada juga yang mencari kemuliaan dengan menyombongkan diri. Kita coba mencari kemuliaan dengan menggeluti Al-Quran setiap hari. Logika yang saya ingin mengajak memahami memahaminya, yaitu bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Alam raya ini diciptakan oleh Allah. Berikut seluruh isinya alam raya ini, termasuk kita sendiri. Kalau Allah itu menciptakan langit dan bumi, tentu yang menciptakan lebih mulia daripada yang diciptakan. Dan kalau Allah menciptakan kita, berarti kita ini hambanya. Jadi kita suka berdoa, khalaqtani wa ana 'abduk. Khalaqtani wa ana 'abduk. Tuhan, Engkaulah yang menciptakan aku. Oleh karena itu, saya adalah hamba-Mu. Jadi Allah itu karena yang menciptakan segala sesuatu, maka Allah yang mengatur, Allah yang memiliki segala sesuatu, dan karena itu Allah adalah yang paling mulia. Istilah mulia itu dalam Al-Quran bermacam-macam. Ada kalanya disebut Al-Azim, Al-Ali, Al-Karim. Saya mengambil istilah yang dipakai bersama-sama, istilah itu dipakai untuk Allah dan juga dipakai oleh hamba-hambanya. Misalnya kalau saya mengambil surat Al-Infitar, Idza as-samaa'u fatarat, surat 82 ayat 6, Allah mengingatkan kita manusia, ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim. Surat 82 ayat 6. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka,
apa yang telah menipu engkau birabbikal karim, terhadap Tuhanmu yang mulia. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah, karena itu Allah itu mulia, kita itu hambanya. Tapi kenapa ada manusia-manusia yang tidak menghamba kepada Allah, tetapi menghamba kepada duit atau menghamba kepada jabatan? Menghamba kepada duit itu saat ini sangat memprihatinkan, karena gejala-gejala yang kita bisa lihat di antara manusia yang bisa kita lihat itu kan para pejabat dan tokoh-tokoh masyarakat. Pejabat-pejabat kita, orang-orang kaya kita, itu umumnya yang diuber adalah uang. Apapun yang dilakukan asal dapat uang. Nah, itu berarti mereka menghamba kepada uang. Bahkan jabatan pun itu direbut dalam rangka bisa mendapatkan uang. Nah, uang itu telah menipu banyak orang sehingga mereka lupa kepada Tuhannya. Allah wanti-wanti atau mempertanyakan ma gharraka birabbikal karim, apa yang telah memperdaya kamu terhadap Tuhanmu yang mulia. Jadi kalau saya memakan sendiri, saya tulis Allah itu adalah sentral, pusat, karena Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Karena Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang memiliki segala sesuatu, Allah yang mengatur segala sesuatu, dan karena itu Allah itu Al-Karim, Al-Karim yang maha mulia. Ini istilah yang dipakai di surat Al-Infitar. Birabbikal karim, Tuhanmu yang maha mulia. Kalau Allah itu mulia, maka apapun yang berkaitan dengan Allah atau apapun yang nempel pada Allah itu semua mulia. Jadi semua yang berkaitan dengan Allah itu mulia, karena sumbernya dari yang maha mulia. Misalnya Nabi Muhammad SAW, saya tulis di sini Muhammad SAW, itu menerima wahyu dari Allah. Wahyu dari Allah itu mulia. Maka malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad itu ikut mulia. Nabi Muhammad sendiri juga mulia. Al-Qur'annya juga mulia. Kita menyebut Al-Qur'an ini juga Al-Qur'anul Karim. Disebut di surat Al-Waqi'ah, innahu laqur'anun karim. Sungguh Al-Quran itu adalah mulia. Surat Al-Waqi'ah surat 56 ayat 77. Jadi Al-Quran itu Al-Karim. Al-Quran disampaikan, Al-Quran itu firman Allah, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril juga mulia. Istilah yang dipakai oleh Allah di surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, ayat 19 dan 20. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Surat 81 ayat 19 dan 20. Innahu laqaulu rasulin karim. Sungguh Al-Quran ini adalah kata-kata dari seorang Rasul yang mulia. Malaikat Jibril disebut Rasulin Karim.
Rasul utusan Karim yang mulia. Al-Quran Al-Karim, istilahnya sama. Karim, Allah juga Karim, Malaikat Jibril juga Karim. Nabi Muhammad karena menerima wahyu dari Allah berupa Al-Quran juga Karim. Dan istilah yang dipakai oleh Allah di dalam Al-Quran sama dengan yang dipakai oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril disebut Rasulin Karim. Nabi Muhammad juga disebut Rasulin Karim. Ini bisa dilihat di surat Al-Haqqah, surat 69 ayat 40 dan 41. Innahu laqawlu rasulin karim. Persis kata-katanya seperti yang diperuntukkan Malaikat Jibril. Innahu laqawlu rasulin karim. Cuma kelanjutannya di sini, wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Al-Quran itu bukan kata-kata penyair. Ini berarti Rasulun Karim bukan Malaikat Jibril tetapi Nabi Muhammad. Ini adalah kata-kata Rasul yang mulia, bukan kata-kata penyair. Sayang sedikit sekali di antara kalian yang beriman. Karena Al-Quran itu mulia, maka apapun yang berkaitan dan Al-Quran juga ikut mulia. Jadi saya ambil Al-Quran. Al-Quran itu mulia, maka semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu juga mulia. Bagaimana kalau kita ingin mencari kemuliaan? Kita bisa mencari kemuliaan melalui ini ring satu. Ring satu, orang yang mencari kemuliaan apa? Yang orang atau pihak yang mulia adalah yang berhubungan langsung dengan Allah, seperti Al-Quran, Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Kalau kita kepengen langsung, ya kita mesti menjadi hambanya Allah, menjadi abdul hamba, Abdullah, menjadi hambanya Allah. Kalau seseorang membantu saya, tugasnya mengurusi rumah tangga saya, kita biasanya menyebut pembantu rumah tangga. Kalau ada orang membantu atau mengabdi kepada saya, tugasnya nyopir mobil, maka kita nyebutnya sopir. Kalau ada orang membantu seseorang yang jabatannya presiden, namanya menteri. Kalau ada orang membantu menteri, namanya bisa asisten menteri atau wakil menteri, deputy minister, bisa juga dirjen. Jadi kalau dia membantu kepala rumah tangga, dia namanya pembantu rumah tangga. Tapi pembantu menteri menjadi wakil menteri atau dirjen. Kalau orang membantu presiden namanya menteri. Kalau kita mau mengabdi kepada Allah, berbakti kepada Allah, nurut kepada Allah, maka kita insya Allah disebut Abdullah. Itu ring satu. Kalau bisa kita mengikatkan dengan Allah itu tidak hanya langsung kepada Allah, tapi juga kepada hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Misalnya tema yang saya ambil, kita mengaitkan diri dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mulia, maka siapapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu mulia. Al-Quran itu bacaan. Bagaimana kalau seseorang dilihat kebiasaannya setiap hari itu yang dibaca apa? Oh, yang dibaca komik Doraemon. Bandingkan dengan orang yang setiap hari membacanya komik Conan, novel, atau Quran.
Mana yang lebih mulia? Tentu yang lebih mulia adalah Al-Quran. Mengabdi kepada dan bacanya Al-Quran. Jadi suka ada orang bilang, you are what you read. Kamu, kualitas kamu, kemuliaanmu itu sama dengan atau berkaitan dengan apa yang kamu baca. Saya menduga bapak-bapak dan ibu-ibu di masjid ini ada nggak yang setiap hari bacanya Poskota, Pak? Pada tertawa kan? Baca Kompas, baca Republika. Orang yang bacaannya Poskota dan Kompas, Republika kan beda. Beda. Masa disamakan pembaca Poskota dengan pembaca Al-Quran? Ya, jadi dari situ aja kita, you are what you read. Kualitasmu itu tergantung apa yang kamu baca. Kemuliaanmu tergantung apa yang kamu baca. Dan semua yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Contohnya, karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka Allah memuliakan Ramadan. Bagaimana cara Allah memuliakan Ramadan? Semua orang mukmin seluruh dunia pada bulan itu harus puasa sepanjang bulan. Sepanjang bulan penuh. Hanya gara-garanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan itu dimuliakan oleh Allah. Kita memperingati Al-Quran dengan puasa bulan Ramadan. Mohon maaf, kita membaca Al-Quran untuk menghormati Ramadan atau kita puasa untuk menghormati Al-Quran? Ibu, ini sebentar lagi insya Allah 2 bulan itu kita masuk ke Ramadan itu. Kira-kira kita itu puasa dalam rangka menghormati Al-Quran, ya, puasa Ramadan dalam rangka menghormati Al-Quran, atau kita banyak-banyak membaca Al-Quran dalam rangka menghormati bulan puasa? Yang mana? Yang pertama, kedua? Yang kedua. Baca Al-Quran dalam rangka menghormati Ramadan gitu? Oh bukan. Dalilnya mana? Bahwa kita puasa Ramadan dalam rangka menghormati Al-Quran itu di Al-Quran tidak langsung seperti itu. Di Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itulah bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi dan penjelasan bagi manusia, dan sekaligus pemisah, pembeda antara hak dan batil. Terus, faman syahida minkum syahra falyasum. Oleh karena itu, barang siapa yang hidup pada saat itu, pada bulan Ramadan, falyasum, hendaklah dia berpuasa. Jadi karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, akibatnya kita diperintahkan puasa pada bulan Ramadan. Kita puasa bulan Ramadan dalam rangka menghormati Al-Quran yang diturunkan pada saat itu. Bukan terbalik, ya, bukan terbalik. Itu logikanya yang saya maksud. Jadi semua yang berkaitan dengan Al-Quran, Ramadan ikut mulia. Tidak hanya bulannya, malam di saat Al-Quran diturunkan juga dimuliakan oleh Allah. Dengan cara apa? Memberi bonus pahala yang berlipat-lipat, beribu-ribu kali. Orang yang beribadah pada malam diturunkan Al-Quran, pahalanya sama dengan berjuang, beribadah
selama 1000 bulan. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam qadar, malam ketentuan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu malam qadar? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Pada malam qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena Al-Quran diturunkan pada malam itu untuk memperingati setiap tahun malam turunnya Al-Quran. Allah bagi-bagi bonus, melipat gandakan pahala bagi orang yang menekuni Al-Quran itu atau ibadah Lailatul Qadar. Bagaimana kalau kita itu tadi sudah saya mulai dengan membaca. Orang yang bacanya Doraemon sama orang yang bacanya Al-Quran tentu beda. Bagaimana kalau membaca Al-Qurannya itu tertatih-tatih? Kalau bacanya tertatih-tatih itu bagus apa jelek? Bagus. Rasulullah mengatakan orang yang membacanya tertatih-tatih itu pahalanya double, 2. Kenapa 2? Karena satu dia membaca, satu lagi kesulitannya. Dia berjuang, berusaha untuk membaca dengan baik. Jadi orang yang membacanya masih tertatih-tatih tidak usah gelisah, karena pahalanya double. Kalau begitu aku tak usah pinter baca Quran aja. Karena kalau aku tidak pinter baca Quran, pahalaku 2. Rugi. Karena orang yang membacanya lancar dan gampang, biasanya lancar dan gampang itu yang hafal Al-Quran. Itu Rasulullah mengatakan mereka ma'as safaratil kiramil bararah, akan dikelompokkan bersama-sama dengan para malaikat yang mulia dan yang baik. As-safarah, dari kata safarah, bepergian. Safarah jamak dari safir, orang yang pergi melulu. Safarah jamak dari itu. Jadi safarah itu para malaikat yang aktif terus pergi kemana-mana. Ya, kalau tugasnya mencari siapa ini yang sedang berzikir baca Quran. Oh ini, terus dia manggil orang malaikat yang lain. Nah itu as-safarah. Al-kiram itu jamak dari karim. Dari malaikat yang ditugasi oleh Allah semacam itu Al-Karim kalau satu, kalau banyak Al-Kiram, Al-Barrah yang baik. Jadi kalau kita membacanya makin lancar, pahalanya makin besar. Jadi kita jangan puas dengan pahala 2. Tapi sayang di antara kita yang puas dengan pahala 2. Jadi 10 tahun yang lalu bacanya begitu, sampai sekarang juga masih begitu. Orang Islam itu mesti mengalami progres. Tiap hari itu ada progres. Kita tidak bisa maju selangkah begitu kalau kita tidak tekun. Kalau kita tekun, nanti terasa aku sudah hafal satu surah, satu ayat. Misalnya aku hafal 2 ayat, 3 ayat, lama-lama 100 ayat dan seterusnya. Jadi progres itu harus kita ukur pada diri kita sendiri. Orang yang membaca Al-Quran di rumahnya ikut mulia enggak? Ikut. Rumah yang tidak pernah dipakai untuk baca Al-Quran itu diumpamakan oleh Rasulullah itu seperti kuburan, angker gitu. Tapi kalau rumah yang dibaca Al-Quran itu bercahaya. Jadi rumahnya saja ikut mulia. Lalu
Orang yang berusaha untuk meningkatkan kemampuan membacanya, itu kan belajar mulai dari alif ba, terus alif ba sudah bisa, terus membaca merakit atau yang menyambungkan huruf satu dan yang lain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang belajar dan yang mengajar oleh Rasulullah disebut orang yang paling baik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kalau ini hadis ya. Khairukum, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi secara gampang, udahlah setiap hari aku pokoknya Quran, baca Al-Quran, coba dipelajari artinya. Terus belajar bahasa Arab. Orang belajar bahasa Arab bisa ikut mulia nggak? Tergantung. Kalau belajar bahasa Arabnya itu karena mau jadi TKW, mulia nggak? Ya enggak, dia belajar bahasa Arab demi duit. Tapi kalau belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran, pahalanya besar. Ya, jadi kalau mau belajar bahasa Arab, nanti dulu aku mau mencari bahasa Arab yang value-nya, yang nilainya tinggi. Maka yang kita pelajari bahasa Arab dalam rangka memahami Al-Quran. Kalau mau dari TKW, nggak usah ngerti tata bahasa, nggak apa-apa. Yang bisa, yang penting bisa ini itu bahasa Arabnya apa itu? Muyah. Bahasa Qurannya bukan muyah. Bahasa Qurannya ma wa anzalna minas samai ma'a. Bahasa sehari-hari orang bilangnya muyah. Muyah. Sebenarnya muyah itu bahasa Arab juga, asalnya dari jamak. Ma'un jamaknya miyahun. Miyahun terus pasarannya menjadi muyah. Muyah barid, air dingin. Bahasa percakapan sehari-hari di Saudi Arabia itu beda dengan bahasa Al-Quran. Misalnya kalau kamu berjalan, bahasa Arabnya kamu berjalan itu apa kalau fi'il mudhari'? Tamshi. Tapi bahasa sehari-hari mereka bilangnya timshi. Timshi. Tahu bisa jadi ti. Wah, itu bahasa pasaran. Kamu pergi, roha ya ruhu. Itu orang Arab suka kalau misalnya ada anak-anak itu roh. Apa itu roh? Pergi. Roha ya ruh. Itu kamu pergi bilangnya tiruh. Padahal mestinya taruh. Nah, kita belajar bahasa Arab bukan yang itu. Belajar itu boleh kalau kita mau pergi haji, mau pergi umroh, supaya bisa komunikasi dengan orang sana, boleh. Ya kelebihannya kalau bisa bahasa Arab seperti itu, nanti kalau mau nginep hotel bisa murah. Ya, nawar-nawar barang bisa murah. Saya ingat dulu pernah umroh, tidak ikut rombongan travel, berangkat sendiri saya dengan istri. Udah nginep di mana saja. Saya malah sengaja pergi di musim yang low season, yang tidak ramai. Lalu nginep di waktu itu masih ada hotel yang persis menghadap ke Masjidil Haram. Ini Ka'bah di sini. Kalau di Hilton itu di sini. Hilton harus melewati lapangan dulu, terus masuk masjid. Bangunannya ini ada tambahan di Subaikah. Itu tambahan itu jalannya panjang sekali. Di sini ada hotel Makkah. Begitu buka pintu hotel, di depannya itu pintu umroh, babul umroh. Komunikasi, saya bisa dapat separuh harga.
Wah nggak bisa gini-gini. Oh ya nggak apa-apa, aku mau ke sebelah saja. Begitu saya jalan mau ke sebelah, tak. Ya udah boleh. Nah, itu kalau kita belajar bahasa Arab supaya bisa komunikasi, benefitnya apa? Murah. Benefitnya duit. Murah itu kan berarti duit. Tapi kalau ini besok di akhirat lebih mulia. Ya. Jadi orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya itu disebut oleh Rasulullah yang paling baik, orang yang paling baik. Pribadinya, orang yang membaca Al-Quran itu bagaimana? Rasulullah mengumpamakan orang mukmin yang betul-betul mukmin, artinya dia omongannya dan perilakunya sama, itu namanya mukmin. Bandingkan dengan orang yang omongannya itu ya kayak mukmin-mukmin gitu, tapi perilakunya menyimpang, itu namanya munafik. Orang mukmin yang membaca Al-Quran itu diumpamakan oleh Rasulullah itu seperti utrujah. Utrujah itu baunya enak dan rasanya manis. Bandingkan dengan orang yang orang mukmin yang tidak baca Al-Quran, itu diumpamakan oleh Allah seperti kurma, nggak ada baunya. Kita dekat nggak ada baunya. Terus kita baru tahu bahwa itu sesuatu yang baik ketika kita makan manis. Oh, jadi kita tahu manisnya itu setelah kita makan. Orang mukmin yang tidak mau baca Quran, dia beriman, perilakunya baik, tidak menyakiti hati orang lain, tapi nggak ada bau harumnya, tapi tetap baik. Bandingkan dengan orang yang munafik. Orang munafik mau baca Quran. Munafik baca Quran itu gimana ya? Kalau orang mukmin baca Quran itu dalam rangka apa itu? Mencari ridho Allah. Iqra bi rabbik. Iqra bismi rabbik. Bacalah Al-Quran dengan menyebut asma Allah atau atas nama Tuhan. Jadi kita orang Islam kalau baca Al-Quran ya hanya karena Allah saja. Tapi ada orang yang membaca Al-Quran supaya dapat ujian atau supaya dapat hadiah. Jadi dia belajar membaca Al-Quran, diusahakan tajwidnya sebaik-baiknya, lagunya diusahakan sebaik-baiknya. Biar apa? Biar dapat hadiah. Makin bagus, hadiahnya makin besar. Nah, berarti dia belajar Al-Quran untuk apa itu? Untuk hadiah. Kalau itu bukan karena Allah. Oke deh. Dia bukan orang mukmin yang baik, tapi dia mau baca Quran. Kira-kira ada nggak orang yang baca Qurannya bagus sekali, tapi dia sholatnya ogah-ogahan? Ada, karena membacanya Al-Quran itu tidak dalam rangka mencari ridho Allah. Itu diumpamakan oleh Rasulullah sebagai royhana. Royhana. Roih itu bau-bauan. Tulisannya sama ya, royaha. Kalau bacanya roih itu bau. Tapi kalau bacanya rih, angin. Rihun, ya-nya mati, ra-nya kasrah. Rihun, angin. Tapi kalau roih, bau. Nah, royhana sesuatu atau kembang yang baunya harum. Tapi ketika dicoba dimakan pahit. Ya, kalau turi itu gimana? Turi nggak ada baunya ya Pak ya? Nggak ada baunya, rasanya pahit. Tapi banyak orang suka. Nah, bagaimana kalau orang munafik? Udah munafik tidak mau baca Quran. Itu diumpamakan oleh Rasulullah sebagai Hanzalah. Hanzalah itu
kembang yang tidak ada baunya, dan kalau dimakan pahit. Nah, ya karena ketika dimakan, ketika kita bergaul dengan orang munafik, aduh, ternyata ketika diajak berbisnis menipu. Kita seringkali, yang saya alami ya, ada teman baik sekali, saking baiknya saya pengen kerjasama dalam bisnis. Begitu berbisnis menipu. Jadi kadang-kadang orang itu baik ketika tidak ada hubungannya dengan uang. Begitu ada hubungannya dengan uang, dia kecenderungannya menipu. Itu saya sering ketemu orang semacam itu. Dan saya sudah membuktikan mencari partner bisnis yang jujur itu sulit. Saya sudah pernah mencoba dengan saudara sendiri. Dia morotin. Misalnya pernah saya tuh, daripada dia menjadi sopir saja, aku mau beli angkot, dia mengkoordinir sopir. Jadi, ini angkot, kamu kelola, kamu urus sopir-sopir, nanti sopir setor kepada kamu ambil fee dari situ, satu mobil sekian, terus sisanya ke saya. Ternyata saya justru diporotin. Bulan ini biaya maintenance-nya ini sekian, uang masuknya sekian. Loh kok besar maintenance-nya? Lama kok aku makin rugi. Udah, kalau orang bisnis itu kan cut loss, kalau orang bahasanya orang saham, cut loss, jual rugi. Wah, tolong dong aku lagi butuh duit, jual mobil satu, nanti 10% dari hasilnya untuk kamu. Dia mau dapat 10%, seneng, jual. Terus, dari saya duitnya balik, rugi saya 10%, tapi kan ruginya berhenti di situ, tidak berlanjut. Kalau masih ada kendaraan itu, tiap bulan mintain. Itu istilahnya itu cut loss, memutus kerugian. Saya pernah mencoba tetangga, orangnya baik sekali. Begitu juga. Wah, ini saya mau beli orang Jawa Tengah, ini belum dibayar. Loh, kok sampai setahun kok nggak dibayar? Di masjid, Pak, saya pernah mencoba. Di masjid itu ada ustadz-ustadz itu saya kasihan. Kalau kehujanan, panas-kepanasan. Coba deh, kredit mobil. Kredit mobil waktu itu sulit sekali, kalau sekarang kan lebih gampang. Karena sulit, udah aku yang beli mobil, kamu nyicil. Terus minta tolong seseorang untuk ngumpulin bayaran dari ustadz-ustadz tadi setiap bulan. Suatu saat 4 bulan nggak ada setoran. Loh, kok nggak ada setoran? Ustadz-ustadznya semua bayar tepat waktu. Dikemplang oleh petugas tadi di masjid, Pak. Dan bapak-bapak dan ibu-ibu menyaksikan juga ada anak-anak yang menghafal Al-Quran, ternyata juga mau mengambil duit dari masjid. Ya, jadi Masya Allah, mencari orang jujur itu sulit. Makanya kita jaga kualitas diri kita, terus kita baca Al-Quran. Ketika baca Al-Quran itu niatnya hanya karena mencari ridho Allah. Terus bagaimana orang yang membaca Al-Quran, mencoba memahami maknanya, dan terus dia jalani perilakunya itu persis Quran. Kalau orang perilakunya persis Quran itu mengikuti sunnah Rasul apa enggak, Pak? Nyunnah atau mengikuti sunnah Rasul itu termasuk ikut Quran enggak? Termasuk. Ya, kenapa? Ibu Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, jawabannya khuluquhu Al-Quran.
Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Jadi kalau kamu pengen mengikuti akhlaknya Rasulullah, ya Quran. Jadi kalau ada orang berusaha mengikuti Al-Quran, itu berarti mengikuti sunnah Rasul. Saya kasih contoh. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Itu di mana itu? Apapun yang kamu minta kepada Allah, maka milik Allah adalah nama-nama yang bagus. Itu di surat Al-Isra ayat 110. Qul ud'ullaha wa ud'ur rahman. Surat Al-Isra ayat 110. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi shalatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Oh ya, biasanya ada yang membaca terjemahnya ya. Kalau saya tidak melibatkan bapak-bapak untuk membaca terjemahnya, nanti ada yang kurang puas. Terutama Pak Heridon ini, saya sedang coba terjemahnya Pak. Udah ketemu belum? Al-Isra ayat 110. Sambil baca, sambil mencari, saya baca biar dapat barokahnya Al-Quran. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Sudah ketemu Pak? Surat 17 ayat 100 hampir akhir, di atasnya surat Al-Kahfi. Atau yang siapa yang sudah ketemu Pak? Katakanlah serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Ayyamma tad'u, ayyamma itu apapun, tad'u yang kamu seru. Tad'u itu kata masdarnya doa. Bisa juga diartikan kamu minta apapun kepada Tuhan, ya? Minta apapun kepada Tuhanmu. Falahul asmaul husna, maka Allah memiliki nama-nama yang bagus. Jadi kalau misalnya orang sedang minta dikasihani oleh Allah, ya Latif, ya Rahman, ya Latif, ya Rahman, gak usah minta apa-apa. Ya Rahman, ya Latif, cukup gak? Cukup. Nah, kalau kita berdoa, maka ada baiknya ditambah dengan Asmaul Husna. Misalnya kita ini kan suka duit, tapi mintanya jangan kepada siapa-siapa, mintanya kepada Allah. Urzuqni, belilah aku rezeki. Nah, kita pakai nyebut Asmaul Husna. Ya Razzaq, ya Karim. Karim itu tadi kita terjemahkan, Karim artinya yang maha mulia. Karim juga berarti yang maha pemurah, ya. Karim itu bisa berarti maha pemurah. Kalau maha pemurah artinya suka memberi, maha memberi. Kita minta rezeki kepada Allah, kita nyebut ya Karim, ya Razzaq, urzuqni, ya. Itu termasuk adabnya, sopan santunnya mohon kepada Allah, memuji dulu, ya. Memuji dulu, ya Karim, ya Razzaq, urzuqni. Kalau saya mau banding, kita tidak usah pakai urzuqni, kita hanya bilang ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Atau tidak baca ya Razzaq tapi urzuqni, mana lebih mulia Pak? Lebih
nilainya ibadah lebih tinggi mana? Urzukni. Itu kan doa. Doa itu mukhul ibadah. Doa itu inti daripada ibadah. Terus ada orang berdoa nggak bilang urzukni, dia ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Mana lebih mulia? Yang ya Razzaq itu ya urzuk atau urzukni? Kenapa Pak? Yang ya itu Razzaq kan sifatnya Allah. Kalau urzukni saya minta rezeki Allah. Minta itu mukhul ibadah. Minta kepada Allah itu saripati ibadah. Mana dulunya? Atau pertanyaannya umum. Kita mau berdoa banyak kepada Allah. Ya, banyak doa. Jadi saya berdoa sampai sholat itu doa panjang lebar. Atau orang itu berdoanya sedikit atau bahkan tidak berdoa, tapi hanya ya Allah, alhamdulillah, Allah anta akbar, ya Allah engkau maha besar, engkau tidak ada Tuhan kecuali engkau, la haula wala quwwata illa billah. Jadi zikir saja tidak berdoa, mana lebih mulia? Zikir saja, doa saja, mana lebih mulia Pak? Kenapa lebih mulia? Kalau kita berdoa, itu kepentingan siapa? Kita. Tapi kalau kita mikir, kita memuji Allah, mana yang lebih egois? Berdoa lebih egois. Maka nilai zikir itu lebih besar daripada doa. Ya? Maka Rasulullah pernah mengatakan bahwa orang yang sibuk dengan zikir dan dia tidak sempat berdoa, maka keinginan dia dianggap doa. Berarti zikir tempatnya lebih tinggi. Ada versi yang berbeda di hadis juga. Orang yang terlalu sibuk dengan baca Al-Quran sampai dia tidak sempat berdoa, maka tangannya tangan Allah, mulutnya mulut Allah. Artinya itu kepanjangan. Keinginan dia itu dianggap sebagai doa dan pasti dituruti. Jadi baca Al-Quran dan doa mana lebih mulia? Quran. Karena Quran itu untuk Allah. Nah kembali, menurut ayat ini tadi, kita minta apapun kita disuruh menyebut Asmaul Husna. Lalu ada orang mohon ampun kepada Allah, astagfirullah. Ada yang sampai di situ titik, astagfirullah. Ada yang astagfirullahal azim. Mana yang ikuti sunnah? Mana yang ikuti sunnah? Dua-duanya ikuti sunnah. Karena apa? Pakai al-azim itu ikuti Quran ini. Quran itu bagian dari sunnah Rasul. Kalau ada orang bilang kalau pakai al-azim itu gak sunnah, dari mana kamu? Apalagi kalau melarang. Loh, kok kamu melarang? Allah pernah melarang gak? Astagfirullahaladzim. Rasulullah pernah melarang gak? Kalau Rasulullah gak pernah melarang, kenapa kamu melarang? Melarang yang tidak pernah dilarang oleh Rasulullah, tidak pernah dilarang oleh Allah, bid'ah gak itu? Bid'ah. Jadi jangan gampang-gampang melarang, Pak. Ya. Jadi jangan gampang-gampang melarang. Soal diterima atau tidak, itu bukan kita urusannya. Itu hak prerogatif Allah. Yarhamullahu ma yasha, yu'adzib ma yasha wa yarham. Allah itu menyiksa orang yang berbuat dosa. Siapa yang dikehendaki? Tapi Allah menyayangi yang dikehendaki. Jadi Allah mengampuni atau tidak, Allah memberi rahmat atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Kita nggak usah bilang neraka kamu, nggak usah. Masukkan neraka atau surga, itu hak prerogatif Allah. Lalu menteri-menteri, pejabat, politisi-politisi bilang, kamu diangkat jadi menteri gimana? Wah,
itu kan prerogatif presiden. Kepada presiden aja tidak berani melanggar prerogatifnya. Kalau kepada presiden tidak berani melanggar prerogatifnya, kenapa berani melanggar prerogatifnya Allah? Gitu, ya. Jadi kembali bahwa Al-Quran itu mulia, maka kita usahakan selalu mengikuti Al-Quran. Termasuk saya baru sadar kalau sudah jam 6 lebih, tapi subuhnya mundur ya Pak ya. Ini isi terakhir bahwa termasuk sunnah Rasul apa? Termasuk sunnah Rasul dan amalnya salaf. Salaf itu terutama para sahabat yang berkaitan dengan Quran. Menghafal Quran. Rasulullah itu hafal Quran, para sahabat itu hafal Quran. Jadi kalau kita ingin mengikuti sunnah Rasul, caranya gimana? Hafalin Quran. Ya, jadi kalau menghafal Al-Quran, akhirnya dia sibuk dengan Al-Quran. Coba bapak-bapak nanti buktikan. Begitu bapak-bapak dan ibu-ibu menghafal Al-Quran, itu kalau mau diajak jalan-jalan, enggak, aku jalan-jalan nanti hafalanku hilang. Jadi menghargai waktu itu lebih besar bagi orang yang menghafal Al-Quran. Orang yang tidak menghafal Al-Quran, waktu itu dibuang-buang begitu saja. Tapi kalau orang menghafal Al-Quran, itu selalu hitung-hitung, aku dapat apa? Terus aku kehilangan hafalanku enggak? Kalau nggak kehilangan, sorry nggak usah. Itu. Silakan nanti bapak-bapak ibu-ibu buktikan. Jadi pagi ini intinya adalah bahwa mari kita mencari kemuliaan melalui Al-Quran dengan setiap hari menggeluti Al-Quran, mulai dari belajar alif bata sampai mempelajari artinya, dan puncaknya adalah menjalani isi Al-Quran. Orang yang perilakunya seperti Al-Quran itu Allah sebut, Rasulullah sebutkan ahlullah wa khassatuh, keluarganya Allah dan orang khususnya Allah. Orang khusus, kalau tentara itu Kopassus, kalau tentara itu Kopassusnya Allah. Kalau kita kepengen menjadi keluarganya Allah atau Kopassusnya Allah, Quran. Tapi jangan berhenti di membaca, fahami artinya dan jalani. Kalau kita seperti itu, besok kita insya Allah ketika di akhirat ada malaikat yang mempersilahkan. Ya kalau ahli Quran kan hafal Quran. Ya kamu coba kamu baca Al-Quran. Bacanya satu ayat demi satu ayat Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, silahkan naik. Di surga suruh baca Quran terus naik satu level. Baca lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan naik lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Naik lagi. Terus jadi satu ayat naik satu anak tangga. Satu anak tangga sampai ayat Al-Quran habis, sudah tidak ada tangga ke atas lagi. Berarti itu di level yang paling atas di surga. Kira-kira bersama siapa itu Pak? Para Rasul. Bersama para Rasul. Jadi kalau kepengen bersama-sama mereka, gampang kesulitan. Diomongin gampang. Geluti Al-Quran. Geluti Al-Quran. Baca, fahami, pakai, hafalkan. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi ahli Quran. Saya kira sementara begitu kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi memotivasi kita semuanya untuk makin hari makin mengikuti Al-Quran dan kita ikuti Al-Quran apa saja di Al-Quran. Kalau kita ikuti Al-Quran berarti sudah mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Oh, ada pertanyaan.